Bayangin aja, setelah tampil dengan sangat mengesankan dalam beberapa musim terakhir, Stefano Lillipali akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang saat ini bermain untuk Borneo FC pun sangat senang mendengar kabar tersebut, di mana dirinya dipastikan bakal bermain habis-habisan untuk tim Garuda. Lebih dari itu, melihat bagaimana daftar skuad Garuda Calling untuk laga kontra China dan Jepang diumumkan, kita melihat bahwa timnas punya skuad yang mewah untuk mewujudkan asa menuju Piala Dunia. China bisa dikalahkan dan potensi untuk keputaran selanjutnya akan terbuka lebar. Hal yang kemudian membuat timnas kembali jadi sorotan untuk jadi kejutan terbesar di ajang Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa potensinya? Mari kita ulas dalam rangkuman video berikut ini. Setelah memainkan laga terakhir dengan kemenangan yang indah menghadapi Bahrain, di awal Juni nanti, timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga paling krusial dalam sejarah sepak bola tanah air. Dua laga itu adalah dua laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga laga kontra Jepang 5 hari kemudian. Dua pertandingan ini menjadi penentu nasib Garuda untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026, di mana jika mampu meraih satu saja kemenangan, peluang timnas ke round 4 dipastikan akan didapatkan. Bahkan, peluang untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung masih terbuka, andai mampu memenangkan laga kontra Jepang juga. Dengan catatan, Australia dan Arab mendapatkan hasil minor. Nah, melihat peluang besar inilah, Indonesia nggak mau menyia-nyiakannya. Pemain terbaik dipanggil, dan seperti sudah diumumkan, kita bisa melihat pemain yang tengah dalam kondisi terbaik akan bermain di skuad Garuda. Jadi, baru-baru ini, pelatih Patrick Kluivert yang memiliki ambisi besar untuk timnas Indonesia diketahui telah menentukan 32 nama pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan atau TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Dalam skuad yang disebut sebagai Garuda Calling oleh PSSI, kita bisa melihat nama-nama pemain yang dibawa. Di posisi kiper, ada 5 nama kiper yang dipanggil, mulai dari Pas, Emil Audero, Hernando, Nadeo, dan juga kiper baru Reza Arya. Masuk ke posisi pemain bertahan atau center back, nama Elkan Bagot yang sempat diisukan comeback tidak ada. Ia tak bisa menembus persaingan 5 back terbaik timnas saat ini, seperti Justin Hubner, Mesut Hurst, Jay Izzas, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Masuk ke posisi tengah, nama seperti Tom Hai akan memimpin tim ini bersama pemain veteran lainnya. Joey Pelupessy diikuti oleh Ricky Kambuaya, Marcelino, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Di posisi sayap kanan, timnas memanggil Yaakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano, dan Asnawi. Dengan di sayap kiri, tim Garuda punya Shane Patinama, Yance, Pratama Arhan, Calvin Verdong, serta Dean James. Terakhir, di posisi penyerang, timnas punya kejutan saat Stefano Lillipali akhirnya comeback. Ia akan bersaing dengan Septian Bagaskara, Sananta, Egy Maulana, Rafael Strike, dan juga Ole Romani. Nah, dari semua nama tersebut, kita mendapatkan kejutan saat pada akhirnya tak ada Elkan, tak ada Ragnar. Skuad Garuda juga mendapatkan comeback Asnawi, Yaakob, Yance, serta Lillipali, sebelum sosok Reza Arya datang sebagai newcomer. Tapi terlepas dari itu, timnas punya skuad terbaiknya. Jay Izzas tengah berada di performa terbaiknya bersama Venezia. Begitupun Eliano Reinders yang baru-baru ini mencetak gol kemenangan untuk timnya Pek Zwolle. Ole juga semakin matang di Championship bersama Oxford United. Sedangkan Emil yang bakal jadi pengganti Pas di laga kontra China dipastikan dalam kondisi terbaik saat dirinya mampu membantu Palermo menuju babak playoff ke Serie A musim ini. Comeback Stefano Lillipali dan menanti skema menyerang timnas.
Salah satu sorotan terbesar dari pemanggilan skuad tim Garuda baru-baru ini adalah kembalinya Stefano Lillipali ke skuad Garuda setelah absen sejak Maret 2023. Meski sempat berkutat dengan cedera, Lillipali tampil impresif di paruh pertama musim dengan 5 gol dan 4 assist. Pengalamannya di lini tengah diyakini akan menambah kreativitas serangan Indonesia. Secara taktik, kembalinya Lillipali bisa membuka lebih banyak opsi skema menyerang bagi Patrick Kluivert. Ia bisa dimainkan sebagai gelandang serang, inverted winger, atau bahkan second strike, tergantung lawan yang dihadapi. Kelebihannya membaca ruang serta ketenangan saat membawa bola adalah elemen yang bisa jadi pembeda di laga-laga penting. Satu hal yang menarik, Lillipali tidak akan kesulitan beradaptasi di lini depan tim Garuda. Ia juga sudah akrab dengan gaya bermain pemain seperti Egy Maulana Fikri dan diprediksi juga bisa cepat membangun chemistry dengan striker keturunan baru seperti Ole Romani. Nah, dalam hal ini di tengah kebutuhan timnas akan kreator serangan yang matang dan tidak panik saat ditekan, Lillipali bisa jadi solusi jangka pendek yang efektif. Ia bukan hanya bawa pengalaman, tapi juga bisa mengarahkan permainan saat timnas berada dalam tekanan. Negeri ini sejati, hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Sekarang, bicara soal taktik dan strategi jelang laga kontra China, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi yang mampu mengantarkan Indonesia menang kontra Bahrain 3-5-2, meski bisa juga secara fleksibel berubah menjadi 3-4-3, tergantung pada kebutuhan tim dalam pertandingan. Sekarang kita akan coba gambarkan potensi skema timnas dengan nama-nama yang telah dipanggil. Di posisi kiper, Emil Audero diprediksi akan jadi kiper utama dan memainkan laga debutnya untuk timnas setelah Martin Paes harus absen karena akumulasi. Sedangkan untuk posisi bek tengah, timnas bisa menggunakan Jay Iza sebagai kapten, bersama dengan Rizky Ridho dan juga Justin Hebner yang sudah memiliki chemistry kuat. Masuk ke posisi fullback kanan, timnas bisa memakai Kevin Dix. Dengan fullback kiri diisi Calvin Verdong, dua pemain yang akan memastikan kemenangan duel di arena sayap. Sedangkan di posisi tengah, Tom Hai dan juga Joey Pelupessy akan memimpin area tersebut. Dengan playmaker bisa diisi oleh Stefano Lillipali, mengingat Marcelino juga belum bisa main. Nah, di posisi penyerang, timnas bisa memberikan kebebasan pada Ole Romani dan bersama Dean James yang bisa maju mundur untuk menyisir area sayap. Ini akan menarik, meski tentu saja semua akan diputuskan oleh Patrick Kluivert. Media China menyoroti pertarungan kontra Indonesia. Dengan posisi China yang ada di posisi terbawah, bagi China, laga kontra timnas Indonesia adalah laga hidup dan mati. Jika ingin menjaga posisi atau potensi mereka untuk lolos di round 4, maka kemenangan adalah hal yang wajib, dan itu membuat posisi pelatih China saat ini jadi taruhan. Jika gagal, maka Branko Ivankovic bisa dipecat. Masalahnya, Indonesia juga tengah dalam tren yang positif dan semangat besar untuk menggapai Piala Dunia pertamanya. Media di China, 163.com bahkan menyoroti kualitas dan kepercayaan diri timnas untuk bisa mengalahkan China di GBK nanti. Meski begitu, mereka nampak cukup percaya diri bahwa bisa mengalahkan Indonesia. Pasalnya, menurut mereka, China mendapatkan keuntungan saat kiper utama timnas, Martin Paes, tak bisa bermain. Begitupun Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain kunci timnas saat mengalahkan Arab dan Bahrain di GBK. Ketiadaan dua pemain itu dinilai akan melemahkan timnas Indonesia menurut Sohu. Tapi tentu saja, Indonesia sebenarnya masih memiliki pemain yang bisa melapisi keduanya, seperti Emil Audero, hingga terbaru sosok Stefano Lillipali yang comeback baru-baru ini. Meski menurut kami, Lillipali mungkin gak akan langsung starter ya. Pada akhirnya, dengan posisi timnas Indonesia saat ini yang berada di peringkat keempat grup C, dengan koleksi poin yang masih rawan atau hanya unggul 3 poin dari Bahrain dan China, dua laga tersisa melawan China dan Jepang bakal menjadi penentu. Apakah Indonesia bisa finish di dua besar grup untuk lolos ke Piala Dunia, atau minimal di peringkat 3 atau 4 untuk melaju ke babak playoff? Jika Indonesia bisa mengalahkan China di GBK, Garuda berpeluang naik ke posisi 3 dengan 12 poin. Itu akan membantu Indonesia memastikan posisi 4 besar
besar. Dan pada akhirnya, lawan Jepang kita akan makin nothing tulus. Menang kini berpotensi 2 besar. Dan jika kalah, it's okay. Kita telah mendapatkan tiket untuk main di round 4. Untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Kini segalanya akan ditentukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga kontra China bukan sekedar pertandingan biasa, tapi penentu nasib sejarah sepak bola Indonesia. Dengan skuad yang disebut mewah yang timnas miliki saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Tantangan tentu tidak mudah. China akan bermain dengan nyawa. Pelatih mereka sedang dalam ujung tanduk. Tapi semangat Garuda sedang membara. Dan publik Indonesia siap memberi dorongan penuh dari Tribun GBK. Kini saatnya. Jadi, siapa yang akan mencatat sejarah? China yang bertahan hidup atau Indonesia yang terbang ke masa depan? Kita akan melihat jawabannya 5 Juni 2025 di tanah kita sendiri.